CT dan Pak Rifki, apa kabar? Selamat pagi Pak. Alhamdulillah Mbak. Ini kayaknya udah pada nggak sabar nunggu educational class langsung dari Pak CT dan juga Pak Rifki. Tadi sebelum kita mulai acara juga sudah nanya-nanya dan cek ombak nih Pak CT. Siapa yang mau nanya ke Pak CT dan Pak Rifki, udah luar biasa pertanyaannya. Jadi jangan sungkan, nanti kita ada sesi diskusi tapi nanti akan diakhiri dengan sesi Q&A dan bisa tanya langsung kepada Pak Hairul Tanjung dan Pak Rifki dari LPS. Apapun yang Anda ingin tanyakan gitu ya. Teman-teman ingin tanyakan strategi keuangan, strategi investasi dan lain-lainnya nanti juga turut bergabung bersama kita Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak. Tapi pertanyaannya nggak apa-apa ya, nggak usah serius-serius, nggak apa-apa ya Pak CT ya. Pertanyaan apa aja boleh ya Pak ya. Tadi sebelum Pak CT masuk, ada yang pengen ke sini langsung ke panggung nanya, saya pengen nanya ke Pak CT karena saya itu baru bikin bisnis. Gimana caranya bisa kaya kayak Pak CT? Katanya kayak gitu langsung Pak pertanyaannya. Nah makanya pas banget ya Pak ya bisa langsung nanya kapan lagi gitu ya, bisa langsung nanya ke Pak CT. Dan mungkin kalau dari Pak Rifki dari Chief Economist LPS, pertanyaannya buat teman-teman yang di sini tentunya apa gitu ya peran dari LPS gitu ya untuk menjaga perekonomian kita dan apa ngaruhnya secara langsung gitu loh Pak buat kita. Oke nih kalau misalnya simpenannya dijaga 2 miliar terus apa gitu buat kita. Yaitu jadi kita akan tanyakan dan coba kita elaborate lebih lanjut sambil menunggu Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Emil Elistianto Dardak. Dan sembari menunggu mungkin sebagai pembuka aja dan setting the tone dari diskusi kita, saya akan ke Pak Rifki terlebih dahulu. Yang perlu teman-teman semua udah hadir di sini ketahui itu apa sih tentang kondisi ekonomi sekarang dan ngaruhnya apa nih buat kita. Kita tahu ada target pertumbuhan 8% dan lain-lain, tapi apa sih maksudnya itu dan kita tuh bisa apa Pak Rifki, silakan. Di sini Pak. Ya jadi memang seperti yang tadi disebutkan juga oleh Pak Didi Madiono ya Pak ya, Bapak adik-adik sekalian, ini katanya tadi 90% para ini ya, para generasi Z ya Pak. Ya. Jadi saya Pak sapanya adik-adik aja ya supaya saya juga nggak merasa tua begitu ya. Gitu. Jadi ada target dari presiden kita bahwa nanti pertumbuhan ekonomi kita akan mencapai 8%. Yang mana untuk mencapai 8% itu banyak sekali hal yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dan lagi tambahan juga selain dari ekonomi 8% itu kita juga jangan lupa punya visi Indonesia Emas 2045 Mbak. Visi Indonesia Emas 2045 teman-teman. Jadi untuk mencapai kedua hal ini banyak sekali program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah, program strategis nasional dan pembangunan UKM dan segala macam. Baik, kita akan nyapa terlebih dahulu. Terima kasih Pak Rifki. Kita akan sapa terlebih dahulu Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Elistianto Dardak, PhD. Pak Emil, selamat datang. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di LPS Financial Festival. Silakan Pak Emil bergabung bersama kami. Halo Pak. Sakrina, nice meeting you Pak Emil, silakan. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu datang juga. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk Wagub Jawa Timur kita, Bapak Emil Dardak. Pak Emil apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Langsung ditodong ke panggung nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Langsung ujung-ujung ditanya. Kita tadi masih dalam sesi pertama, jadi kita tadi langsung nanya kepada Chief Economist LPS Bapak Rifki tentang target dari Pak Prabowo tentang 8%. Nah kira-kira apa sih ngaruhnya buat anak muda kayak kita? Silakan Pak. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ngaruhnya buat anak muda apa? Adalah terutama yang terkait dengan visi Indonesia Emas 2045 ya, adik-adik ya. Jadi visi Indonesia Emas 2045 itu nanti yang akan menjadi tonggak ekonomi Indonesia adalah kalian semua. Mungkin bukan saya, mungkin saya udah pensiun gitu ya. Jadi kalian semua yang akan menjadi tonggak ekonomi bangsa ini ke depannya untuk mencapai 2045. Jadi kalau boleh saya memberikan pesan sedikit ya teman-teman ya. Ini kalian mumpung lagi sekolah, lagi SMA, lagi kuliah, belajar yang benar teman-teman, yang semangat belajarnya karena nanti ke depannya kalian akan menjadi warga yang produktif, bekerja di manapun kalian mau, mungkin ada yang punya bisnis juga, nanti insya Allah kalian juga yang akan punya tugas, punya responsibility untuk merealisasikan si Indonesia Emas 2045 ini, seperti itu. Jadi tanggung jawabnya kita para anak muda ya untuk mencapai ke sana dan LPS ada untuk menjamin tersebut. Betul, dan LPS ada untuk menjamin simpanan dan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia. Tuh dengerin langsung kata Pak Rifki. Nah ini menariknya gini Pak, anak muda zaman sekarang kalau punya uang itu tuh naruh uangnya tuh nggak di bank. Biasanya tuh di e-wallet gitu ya, atau langsung invest gitu ya, misalnya ke saham, ke kripto dan lain-lain. Tuh tanpa mikir panjang, karena pengen cuan cepat. Gitu tuh Pak, siapa tuh yang kayak gitu tuh kira-kira tuh? Yang naruhnya di e-wallet tapi nggak naruh di bank.
Tuh ada yang beberapa yang udah ngaku tuh. Tangan langsung aku. Udah ngaku. Nah, tapi mereka tuh paham gak sih kalau simpanan yang aman itu penting dan stabil. Nah, kenapa menurut Pak Rifki nyimpen uang di bank itu masih penting banget? Dan LPS kira-kira bisa ngomong apa nih mengenai hal ini? Baik, oke. Jadi ya memang di tengah segala ada peluang-peluang untuk ya tadi cuan ya. Jadi ada yang di kripto lah, ada yang di saham dan segala macam. Basically silahkan saja, cuman make sure kalian tahu resiko-resikonya ya teman-teman ya. Jadi jangan cuman asal FOMO aja, tapi make sure kalian harus paham juga apa yang kalian beli, apa yang kalian invest. Dan kemudian terkait sama simpanan tadi adalah juga jangan lupa bahwa kalian menyimpan di bank itu juga sangat berpengaruh dalam sistem keuangan kita teman-teman. Karena mungkin nanti yang belajar ekonomi juga akan tahu ya bahwa bank itu memiliki fungsi intermediari namanya, fungsi penengah dalam sistem ekonomi. Jadi dari yang kelebihan uang, kayak tadi ini mungkin teman-teman ada kelebihan uang, kalian simpan di bank. Kemudian uangnya kalian itu nanti akan didistribusikan sama bank kepada ekonomi. Iya, kepada ekonomi dalam bentuk kredit, teman-teman. Ada yang buat pengusaha, ada yang buat konsumsi segala macam. Nah, itu jadi memang peran bank di sini adalah untuk menjalankan sebagai pelumas lah ya, sebagai pelumas sistem ekonomi. Jadi kalau pelumasnya aman, pelumasnya cukup, ekonominya insya Allah jalan. Maka gitu, dari takung, semesta mendukung. Iya, Kalau kata anak zaman sekarang, mestakung. Semesta mendukung. Kita ke Pak Rifki. Pak Rifki, gimana sih pandangannya Bapak gitu tentang peran anak muda buat ngebentuk masa depan sistem keuangan yang ada? Apa yang mesti mereka siapin dari sekarang? Tadi kan ya di urge buat nabung gitu ya. Tapi bentuk-bentuk investasi apa yang bagus biar secara keseluruhan Indonesia tuh makin kuat ekonominya dari anak muda? Kalau menjawab pertanyaan itu mungkin saya kembali lagi ke yang tadi ya dibilangnya ya. Jadi karena kalian semua adalah tonggak ekonomi Indonesia nanti di 2045, maka yang bisa dilakukan dari sekarang, investasi yang paling berharga menurut saya adalah belajar tadi Mbak. Jadi belajar dengan baik, dengan semangat, dan lagi tadi udah dibilangin juga oleh Pak Emil, networking juga kata Pak CT juga, dan nanti ke depannya insya Allah kalian akan menemukan opportunity kalian begitu ya, yang mana nanti one thing leads to another, jadinya kalian juga bisa menjadi salah satu yang berkontribusi penting terhadap perekonomian bangsa gitu ya. Jadi kalau masalah investasi mungkin saya bisa serahkan kepada yang setelah ini ya mungkin ya Pak ya, educational mungkin lebih serahkan ke suhunya saja gitu. Suhunya lagi di sini suhunya. Iya, LPS ya gitulah Pak. Iya. Rifki, tapi pertanyaannya gini Pak, kan akhir-akhir ini banyak banget ya penipuan berkedok investasi yang bodong gitu. Dan anak-anak muda banyak banget gitu ya jadi korbannya. Nah, tips paling sederhana buat kita ngenalin dan ngindarin investasi bodong tuh apa sih? Paling simpelnya aja. Ya, jadi kuncinya sih satu menurut saya teman-teman ya Mbak ya, literasi keuangan ya. Makanya ada acara-acara semacam ini di mana kita mengenalkan kepada teman-teman sekalian tentang bagaimana pentingnya literasi keuangan, bagaimana pentingnya untuk memahami bagaimana cara mengelola uang kita. Nah, tadi Pak Cet udah sebut kalau misalnya ada sesuatu yang seems too good to be true, it usually is, ya kan? Jadi kalau misalnya ada yang nawarin investasi, ayo taruh 1 juta misalnya, terus minggu depan gue balikin 2 kali lipatnya. Nah itu biasanya yang kayak gitu kan, ya itu tuh good to be true gitu, tuh good to be true. Kata Pak Ceti nggak ada yang instan teman-teman. Jadi yang seperti itu udah red flag sih menurut saya gitu ya. Jadi harus hati-hati. Biasanya sih investasi bodong itu yang saya tahu karakteristiknya biasanya ya itu tipikalnya menjanjikan sesuatu yang too good to be true within a short frame of time gitu. Jadi returnnya tinggi banget, terus hasilnya bisa cepet banget kerasa, mana ada yang seperti itu ya. Seperti itu, iya. Baik. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Rifki dari LPS.